Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di Lembur Malam. Oke, ini saya akan melanjutkan untuk karisma ya, yang kemarin mogok. Videonya udah ada di video saya. Jadi sekarang giliran saya akan bongkar bagian kupling. Ini si kapas pemilik itu belum ada 6 bulan habis ganti piston sama kampas kupling itu katanya. Tapi motornya malah tetap selip dan seperti telat gitu. Setiap gigi dari gigi 1 sampai gigi 4 itu sama saja, semuanya mengalami gerdek-gerdek gitu. Oke, lanjut saja, kita bongkar dulu aja. Ini setelah saya bongkar, ini menggeseknya terlalu berlebihan ya. Ini emang kadang gesek kadang enggak, tapi kalau ini menurut saya gesekan ini berlebihan. Ini bekasnya pada loncengnya. Ini mungkin pemasangan di sininya tuh nggak ketemu sama garis. Oke, coba difokuskan ya. Ini menurut saya terlalu berlebihan karena ini belum 6 bulan, tapi gesekannya terlalu berlebihan. Oke, untuk pemasangan ini ya, namanya apa ini saya juga kurang paham. Nah, teman-teman perhatikan untuk yang pemula saja. Oke, di sini ada tanda titik ya. Ini titik. Semoga kelihatan di kamera ya. Coba. Nah, itu kelihatan tanda titik ya di sini ya. Ini ya. Ini harus ketemu sama ini. Bagian asnya ini ada satu coretan dari pabrikan. Ini ada coretan satu ini. Ini ya, kelihatan enggak ya? Wih. Nah, kelihatan lah ya. Nah, ini kan ada garisnya ya di sini ya. Garis ini harus ketemu sama yang titik tadi ini. Kalau pemasangan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada titiknya. Harus ketemu. Kalau ketemu seperti ini, secara otomatis ini nggak terlalu nempelnya nggak terlalu. Ini nggak akan nempel terlalu. Nih. Tapi kalau nggak pas, ini nggak pas, jadinya nanti seperti ini. Nah, ini terlalu dekat. Kelihatan ya. Ini kan nggak pas sama titiknya. Jadi harusnya yang pas itu kalau ketemu titiknya, ya tetap bersentuhan, tapi itu nggak seterusnya. Sewaktu ini mau pindah gigi ataupun mengurangi gigi ini baru ketemu, itu pun sebentar saja udah. Kalau seperti ini nggak ketemu nih. Nih, nggak akan ketemu. Tapi kalau ini masanya udah nggak pas, ya udah pasti ketemu terus nih. Kelihatan ya. Jadi bergesekannya itu berlebihan. Oke ya. Oke, lanjut saya bongkar saja. Ini juga efeknya nanti giginya susah juga. Agak susah. Oke, ini saya lanjut untuk pengecekan kuplingnya kok selip-selip gitu. Ini pada bagian hos kuplingnya oblaknya terlalu banyak. Ini paling menimbulkan bunyi kalau ini. Bunyi klak 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 klak, klak gitu. Oke, saya bongkar dulu aja. Oke teman-teman, ini kemarin bekas dibongkar juga ya, ternyata bagian kampas gandanya.
Tapi untuk kampas kupluk sebenarnya nggak tahu ini masa iya baru ya. Tapi nggak tahu ya, ini saya sarankan ke teman-teman aja ya. Kalau untuk pemasangan sewaktu kampas ganda seperti ini, usahakan versi saya. Lubang ini, perhatikan lubang ini kan ada lubang satu. Nah, ini kan tembus ke bawah ya. Ini ada tembusannya ke bawah ya. Usahakan pada tak rumah kampas gandanya itu kan ada lubang juga, ini disejajarkan. Kelihatan nggak ini dari ini? Nah, ini kan ada lubang satu ini ya. Ini. Di sini ada lubang pada bagian tak kampas gandanya. Kelihatan nggak ya? Ini. Nah, kelihatan ya, ini lubang. Sejajarkan dengan lubang ini. Luruskan dengan lubang ini. Oke. Ini saya ambil aja dulu. Oh, ini kemarin yang diganti kampas gandanya. Ini kemarin habis gantian. Ini mereknya. Ini habis diganti kampas gandanya. Karena untuk loncengnya ini udah terlalu dalam ya, menurut saya ini udah terlalu dalam. Nih. Makanya udah terlalu dalam, jadi ya pantas ini agak selip-selip. Ini kalau mengatasi seperti ini versi saya. Ketimbang teman-teman beli cuma loncengnya saja ini, ini kan bisa diambil paku ini, terus ganti loncengnya saja. Itu nanti hasilnya biasanya itu akan oleng. Putaran ini sewaktu seperti ini akan oleng. Ini mengalami sedikit oleng, jadi daya giginya di sini pun akan bermasalah dan motornya akan sedikit getar. Itu biasanya kalau ini oleng, motornya akan getar, terasa getar. Dan untuk mengatasinya, kalau yang bagus itu beliin satu set seperti ini. Itu biasanya lebih akurat, nggak oleng-oleng. Tapi kalau dananya terlalu, misalnya dananya belum ada, itu bisa kalau saya ya ini dibubut. Saya pernah sering sekali saya bubut, dan alhamdulillah nggak selip-selip. Kadang ada yang selip, tapi kalau tukang bubutnya ngaco, misalkan waktu bikin ini di sini nanti disok ulang, terus dikasih pengunci las, biasanya pengunci lasnya kurang kuat bisa, terus bulatan di sini nggak persisi juga bisa. Itu kalau metode bubut. Makanya kadang-kadang kalau metode bubut seperti ini, dibubut, diratain, terus disok ulang, itu kadang-kadang makannya kampas ganda ini itu nggak rata, nggak semua makan nggak rata, karena di dalam lubang ini itu nggak persisi bikinnya tukang bubutnya, itu kadang ada. Tapi yang selama ini saya alami alhamdulillah belum pernah, itu yang saya alami. Jadi kalau mau bubut ini diratain dulu, terus dikasih sok, itu cari tukang bubut yang benar-benar bagus, karena kalau enggak juga nanti efeknya masih ada selipnya sedikit, apalagi kampas sudah mulai menipis. Kalau kampas baru mungkin nggak terasa, tapi kalau kampas udah mulai tipis itu terasa banget. Oke ya. Dan untuk pembelian satu set seperti ini harganya lumayan, ini di atas 350 ribuan untuk yang bagus, di atas itu kalau yang bagus ya. Jangan kalau beli loncengnya saja ini, kalau yang KW loncengnya ini sekitar 90 ribuan, ya anggapnya 100 lah ya, 100an itu beli ininya aja. Tapi saya jamin pasti agak oleng nanti, jadi mestinya agak getar. Oke, ini efeknya akan selip. Dan ini kalau diratain saja, diketung bubut, nanti kampas ganda terlalu jauh, karena ini sudah terlalu dalam. Ini terlalu dalam. Kok macet? Karena ini makannya sudah terlalu dalam, jadi kalau pakai metode ini cuma diratain aja, nggak disok, kampas ganda akan terlalu jauh naiknya ke sini, dan efeknya nanti akan bunyi juga. Sewaktu angkatan ceklek itu pasti bunyi, dan tenaga pun pasti akan berkurang. Itu kalau udah terlalu dalam, kecuali masih tipis kenanya, itu diratain boleh, masih bagus lah.
buat akal-akalan. Cuman kalau ini udah terlalu dalam versi saya, jadi tetap solusinya ganti ataupun dibubut. Itu nanti saya konfirmasikan si pemilik ya. Dan untuk kampas ganda ini gantian belum lama ya. Oke, sekarang kita cek bagian kampas koplingnya. Pasti koplingnya kalau menurut saya kampas kopling nggak diganti ini ya. Ini versi saya nggak diganti. Ini kalau secara lubang kita lihat dari atas ini, lubang ini masih agak renggang, itu artinya kampas masih tebel. Tapi tebel itu belum tentu nggak selip, karena ini motor habis kehabisan oli secara otomatis, karena habis pergantian piston kan katanya, piston diganti secara otomatis ngebul, jadi oli pasti berkurang. Nah ya, saat berkurang itulah pelumasan pada bagian kampas kopling itu kekurangan pelumasan. Karena ini tipenya kampas basah, jadi harus terkena oli. Kalau nggak kena oli, ini akan terbakar, bantat ataupun keras, dan daya gigit ke rumahnya ini kurang maksimal. Jadinya koplingnya selip. Oke, kalau dilihat dari sini, emang lubangnya masih agak renggang-renggang. Jadi kemungkinan besar masih tebal, cuman bantat. Oke, kita bongkar saja. Untuk pelepasan ini hati-hati teman-teman pemula ya, ini khusus pemula. Jenis stud ini kan terbuat dari aluminium, jadi pelepasan baut ini step by step, ataupun satu kendor sedikit, kendorin secara bergantian, jangan satu langsung diambil, efeknya nanti bisa pecah, apalagi untuk proses pemasangan itu lebih fatal lagi. Jadi kalau pemasangan juga step by step, satu kendorin sedikit, pindah ke sini terus, jangan langsung satu, karena ini yang berbahan aluminium. Ya, ini kampasnya memang masih tebel ya, kelihatan masih tebel di mata saya, emang segini ya, barunya kampas ganda ya sekitar seginilah, cuman ini emang udah agak bantat, ini efek habis kehabisan oli ya. Nih, bener-bener udah terbakar. Oke, ini bisa diselamatkan, misalkan ini masih belum terlalu selip banget, cuma bentar aja, cuman yang parah ini di kampas gandanya. Ini kalau si pemilik nanti minta nggak diganti ya saya nggak ganti, cuman ini dibersihkan, nanti dibersihkan semua pakai bensin dulu, terus nanti habis dibersihkan rendam dulu pakai oli yang baru, rendamnya ya bagus pakai oli yang baru kalau nggak mau diganti. Tapi ini kalau versi saya ini udah bantat, udah terlalu bantat karena terlalu panas waktu mesin ini kehabisan oli dulunya, mungkin ya dulunya, karena ini nggak diganti waktu habis ganti piston, yang diganti cuma bagian kampas gandanya ini saja. Tapi pergantian kampas ganda karena ini juga udah terlalu dalam, ini nggak diselesaikan juga ya, tetap tenaga kurang maksimal, jadi ini harus diselesaikan juga. Untuk bagian tab rumah kuplingnya ini saya cek dulu ya, ini aus tapi nggak terlalu dalam ya, ini aus tapi masih bisa lah, masih belum terlalu parah. Oke, kalau yang mau lebih maksimal lagi ini dikasih jalur oli lagi ya, nantinya paling ini biasa saya kasih lubang-lubang dulu aja.
bagian sininya untuk memaksimalkan pelumasan pada si kampas kupling. Ini saya cek tadi untuk rumah kampasnya ini masih layak pakai, masih bagus. Untuk plat kuplingnya masih bagus. Cuma ini masalahnya di sini sama di sini. Untuk kampas ganda karena ini baru diganti kemarin ya, sebenarnya gimana ya, saya mau ngomong ganti lagi ya nggak mungkin karena belum ada 6 bulan ganti. Harganya juga nggak murah ya, meskipun ini KW ya membutuhkan uang. Jadi akan saya coba pertahankan dulu seperti apa nanti hasilnya. Dan untuk teman-teman semua, ini baru tapi kok waduh jauh banget ya. Nggak tahu ini nanti. Oke, untuk pemasangan pengunci ini saya berulang kali dalam motor itu banyak kancingan seperti ini. Dalam mesin tuh pemasangannya jangan, ya usahakan jangan seperti inilah. Ini bolak-balik gak karuan ini. Ini pada ring ini ada sisi yang rata, ada sisi yang cembung. Ini cembung. Ini yang cembung di atas, yang satunya ini yang cembung di bawah, yang ini yang cembung di atas. Jadi ini udah jelas, nggak diperhatiin saat masang, jadi asal pasang saja. Oke ya. Oke, ini saya akan coba jelaskan setahu saya, pengalaman saya ya. Kenapa saya pakai versi bagian yang rata itu di atas. Itu kenapa saya pilih itu, karena pengalaman saya, kalau yang sisi cembung ini, nih cembung itu artinya nggak rata ya. Jadi gimana ya, ini jelasinnya susah ini. Kalau cembung, namanya cembung kan tengahnya tinggi, bagian tepinya itu agak rendah, itu namanya cembung ya, seperti itu ya. Nah, sewaktu mengunci seperti ini, begini ya, ini anggap saja ini lubangnya kan seperti ini, kuncinya seperti ini. Nah, seperti ini, karena di sini cembung, enggak rata. Karena di sini sisinya yang cembung, jadi ini kan nggak rata, atasnya nggak rata. Sewaktu ketemu dengan penguncinya, yang nahan kan yang bagian atas ini kan, yang nahan kan bagian coakan yang atas seperti ini. Nah, ini akan mudah meleset ke atas, walaupun jarang terjadi, tapi biasanya lebih enak dibuka yang posisinya jika masang yang cembung ini di atas, pasti. Ini karena soal rasa ya, tuh rasa itu nggak bisa divideokan ya teman-teman. Kalau bongkar coba aja. Kalau yang sisi cembung seperti ini, dicongkel sedikit udah keluar. Itu biasanya, itu sering terjadi seperti itu. Ini yang cembung di atas, dicongkel sedikit enak banget keluar. Nih, enak banget. Ini kan hanya fungsinya kan seperti ini kan. Yang nahan kan yang atas ini dengan yang sini. Karena ini kan nih, ini ada sedikit tahanan, ada plat di bawah sini. Kita coba yang satunya lagi, yang cembung ini di atas ini. Kita coba, pasti enak nih. Tapi kalau yang ini agak sulit, biasanya agak sulit. Nah, ini agak sulit. Karena apa? Bagian yang rata ini benar-benar mengunci dengan si rumahannya, alurnya ini. Nah, ini alur ini kan rata atasnya kan, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi si ini makanya benar-benar rata. Beda lagi kita balik seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan di sini kan rendah. Jadi napaknya si ini kurang rata di sini. Jadi sistem pengunciannya seperti itu. Itu versi saya. Terserah teman-teman kalau mau yang dibolak-balik ya monggo. Tapi pengalaman saya gampang lompat kalau pemasangannya terbalik, itu versi saya. Oke ya. Sekarang ini saya bongkar, terlanjur saya bongkar ininya. Kan saya cek aja bagian gandanya. Oke ya, ini minyak baru ya, udah ya, baru. Ini nanti saya konfirmasi sama si pemilik dulu aja. Oke, ini yang penyebabnya selip udah jelas di bagian ini yang sudah terlalu dalam, lonceng gandanya, dan bagian kampas yang sudah mengalami tingkat kepadatan atau terbakar terlalu over.
panas berlebihan, pelumasan berkurang karena ngebul dulunya mungkin. Jadi kampas ini terbakar. Oke ya. Ini cukup ini saja untuk analisa bagian couplingnya, dan untuk perakitan dan yang lain-lain tesnya nanti setelah ini motor jadi aja saya konfirmasikan di video selanjutnya aja. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.